Ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Selamat Pak. siang, Pak. Pak. Baik, jadi untuk minggu ini kita lanjut ya pertemuan ke-8 ya. Ada harusnya ini ke-10 atau ke-9 ya? Lupa, 10 ya harusnya. Harusnya minggu keberapa ini? Kalau nggak kepotong liburan. Ada yang ini menghitung minggu pertemuan? Nggak ada. Ya udah berarti jumlah pertemuan perkuliahan nggak penting ya. Yang penting udah tersampaikan materi ya. Semuanya ya. Sesuai dengan RPS. Baik, nah kalau untuk yang tercatat berarti ini minggu ke-8. Nah, di minggu ke-8 ini kita lanjutkan atau lanjutan dari minggu yang sebelumnya atau minggu ke-6, yaitu tentang rancangan geometri peledakan di permukaan. Nah, kalian sudah juga dievaluasi gitu ya dari persoalan studi kasus pengganti UTS. Artinya dari evaluasi itu saya harap kalian setidaknya bisa lebih tahu bagaimana menghitung, merancang gitu ya, geometri peledakan dengan target peledakan tercapai begitu ya. Nah, sekarang ketika kalian merancang peledakan itu secara nggak langsung harusnya juga merancang dampak peledakan yang tidak melampaui batas baku atau batas yang ditetapkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, di pertemuan 8 ini saya mau mengenalkan dulu dampak-dampak apa saja yang mungkin muncul gitu ya setelah peledakan itu dilakukan atau selama peledakan itu dilakukan. Nah, ini ada ilustrasi ketika peledakan itu dilakukan atau setelah diledakkan itu ada beberapa dampak gitu ya. Jadi kalau bench ini kalian ledakan atau batuan ini kalian ledakan, itu yang pertama ada flying rock atau fly rock gitu ya, atau batuan yang terlontarkan. Selain itu yang kedua ada racun ya, racun berupa gas gitu ya. Oke. Yang ketiga ada ledakan udara, bising lah gitu ya. Yang keempat ada getaran tanah gitu. Oke. Nah, secara umum ada 4 itu yang menjadi masalah sampai sekarang akibat dari peledakan. Oke. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang getaran peledakan. Tapi sebelum mulai silakan kalian presensi dulu. Saya kasih waktu 1 menit lah ya. Silakan. Baik ya, lanjut. Jadi getaran akibat peledakan. Nah, sekarang apa itu getaran? Jadi getaran itu akibat ya atau dampak dari apa? Pelepasan energi kimia.
Jadi dari awal kita sudah membahas bagaimana bahan peledak itu menghasilkan energi ya. Nah, energi ini akan menghasilkan gelombang kejut dan gelombang rambat gitu ya. Bapak masih ingat. Nah, semuanya itu disebut dengan energi kimia. Gelombang kejut dari energi itu ya, itu akan mengkejutkan batuan. Jadi mengkejutkan itu arti menekan gitu ya. Menekan batuan. Ketika batuan ini dilampaui kekuatan tekannya minimal gitu ya, itu akan hancur gitu ya. Tetapi ketika tidak terlampaui, berarti batuan itu hanya terdeformasi secara elastik gitu. Artinya apa? Dia hanya bergerak ya, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan kembali ke semula. Oke. Nah, biasanya energi yang diterima oleh batuan gitu ya, itu akan paling besar kalau dekat dengan sumber peledakan atau lubang ledak gitu ya. Nah, semakin jauh energi itu akan berkurang. Artinya semakin jauh getarannya akan semakin kecil. Gitu ya. Oke, nah makanya untuk energi menghasilkan gelombang kejut ini gitu ya, dan energi menghasilkan gelombang rambat ya, secara paralel bekerja bersama-sama sehingga menghasilkan getaran. Gitu ya. Nah, mungkin secara teori di sini ya, getaran itu akan sama gitu ya, di batuan yang sama gitu ya, atau homogen. Jadi kalau secara teori ya, getaran itu mirip rambatannya dengan energi yang dihasilkan. Bentuknya apa? Kalau 2 dimensi seperti lingkaran, kalau di 3 dimensi seperti bola, sama seperti itu getarannya gitu ya. Tetapi peledakan itu ternyata di aktual tidak gitu ya, bahkan tidak sempurna gitu ya, bahkan mungkin tidak lingkaran gitu ya. Karena apa? Materialnya aja nggak homogen gitu ya, materialnya nggak isotrop gitu, makanya pasti non ideal kondisi gitu ya. Jadi kalau ada perhitungan getaran itu hanya perhitungan atau pendekatan gitu ya. Nah, yang lebih baik apa? Itu adalah prediksi. Jadi kalau prediksi, kenapa dia lebih baik? Karena nanti persamaan yang ideal ini atau yang persamaan secara teoretik ini itu akan disesuaikan konstantanya dengan konstanta berdasarkan data-data aktual di lapangan. Data aktual di lapangannya apa? Getaran yang diukur secara langsung di lapangan. Nah, begitu ya. Jadi kalau kalian nanti tanpa menggunakan data-data getaran di lapangan, berarti kalian hanya memperhitungkan pendekatan saja gitu ya. Rumusnya banyak gitu ya, dari ISRM ada, dari USBM ada. Yang PPV gitu ya, skala distance gitu. Ada kan K kali dengan skala distance pangkat min B gitu ya. Nah, itu digunakan untuk memperkirakan atau menghitung. Rumus itu juga untuk memperkirakan atau memprediksi getaran gitu. Nah, yang jadi masalah, kalau peledakan itu pertama kali, berarti nggak bisa dong kita memprediksi gitu ya, orang pertama kali. Yang kedua, ketiga pun bisa prediksi, tapi hasilnya nggak akurat ya, karena datanya cuma 2 atau 3. Semakin banyak peledakan dilakukan, semakin banyak data empirik yang dimasukkan ke dalam rumus yang ideal itu gitu ya, maka prediksi akan semakin akurat. Begitu ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ya, dipotong saja. Jangan sampai nanti ada yang nggak mengerti ya. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Kalau misalnya mau mengetahui bagaimana getaran itu terjadi. Ternyata getaran itu tadi ya berasal dari gelombang. Gitu ya. Ya, gelombang itu dari mana ya? Dari energi bahan peledak ya. Jadi, kenapa getaran itu terjadi? Karena ada 2 tipe gelombang yang bekerja. Ada body wave atau gelombang di badan batuan, ada surface wave atau gelombang di permukaan batuan. Ada 2 ini, sehingga batuan atau massa batuan itu bergerak gitu ya. Nah, yang pertama body wave. Body wave dibagi
jadi dua. Ada primary dan secondary wave gitu ya. Kalau primary itu sifatnya kompresi atau gelombangnya itu seolah-olah menekan dan menarik batuan gitu ya. Jadi kalau batuan itu ditarik, tekan, tarik, tekan, bergerak gitu ya, bergetar gitu batuan. Kalau misal tekan tariknya lebih kuat dari tekan dan tarik dari batuan atau batas kekuatan tarik dan tekan batuan, pecahkan batuannya kan. Tapi kalau enggak, berarti dia cuman elastis saja. Jadi narik, tekan, tekannya ya kayak karet aja ya, narik, tekan, narik, ulur gitu ya. Berarti dia enggak pecah. Namanya deformasi elastik gitu ya. Yang kedua secondary atau bisa disebut dengan shear wave ya. Ada gelombang seolah-olah menggeser batuan itu. Sama kalau gelombang geser ini karena dihasilkan dari energi ini ya, lebih besar daripada kekuatan geser batuan, hancur batuannya. Tapi kalau enggak, ya hanya bergeser saja, terdeformasi secara elastik. Begitu ya. Kalau surface wave itu getaran yang sudah sampai di permukaan. Jadi partikel-partikel atau material yang di permukaan itu bergerak gitu ya. Nah, gelombangnya ada dua tuh. Ada Rayleigh, ada Loft gitu ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Kira-kira bagaimana gelombang atau turunan gelombang lah atau macam-macam gelombang gitu ya. Yang semua gelombang inilah penyebab getaran itu terjadi. Oke? Ya, ada yang tanyakan? Saya lanjut. Nah, ini ya. Jadi ada primary berarti compression dengan tarik kita tensile gitu ya. Secondary shear gitu ya. Di permukaan. Jadi kalau yang compression tahu kalian ya, kayak alat apa ya yang tarik ulur gitu. Tarik tekan tarik tekan gitu ya. Nah, itu seperti ini gitu ya. Nanti ada animasinya ya. Yang ini seperti kalian mengibar-ngibarkan kertas gitu ya. Jadi seperti geser gitu. Terus kalau yang di permukaan partikel-partikel itu seperti tergulung, di ombak gitu ya. Jadi di permukaan. Kalau ini partikel-partikel material di permukaan itu seperti berjalan layaknya jalan ular gitu. Lenggok-lenggok gitu ya. Nah, ini Loft waves dan ini Rayleigh waves ya. Kenapa dia bentuk Rayleigh? Ini nama orang gitu. Dia bentuk gelombang teorinya. Kalau Loft ya bentuknya Loft ya, walaupun nggak Loft sempurna, kalau digabungkan menjadi Loft sebenarnya. Oke? Nah, ini ada animasinya ya. Gitu ya. Jadi lihat partikelnya warna kuning dan warna merah ini gitu ya. Seolah-olah partikel itu ditarik dan ditekan. Jadi ada deformasi terjadi. Gitu ya. Jadi kalau dia nggak pecah kan dia bergetar doang, bergerak saja gitu. Ini P wave. Kalau P wave primary ya. S2 secondary wave ya. Kalau secondary dia seperti dikibar-kibarkan saja gitu ya. Oke. Nah, kalau surface wave ya di atas ini Loft waves ya. Yang Rayleigh-nya nggak kelihatan karena 2 dimensi. Oke. Nah, lihat partikel-partikel ini. Nah, getaran itu yang diukur adalah kecepatan gerak partikelnya. Kan satuan dari kecepatan kan milimeter per detik gitu ya. Jadi kalau milimeter per detik, kecepatan apa? Kecepatan pergerakan dari partikel ini. Mau partikelnya kiri kanan, atas bawah, depan belakang gitu ya. Kecepatan dia bergerak itulah yang diukur gitu ya. Nah, mengukur kecepatan gerakan ini nggak bisa menggunakan alat sifatnya yang makro, pasti mikro ya. Banyak sekarang alatnya yang bisa mengukur getaran ini. Misal ada millimeter, ya, macromite gitu ya. Ada juga vibracore gitu ya. Kalau yang millimeter itu produknya dari Kanada gitu ya. Kalau vibracore itu dari Italia gitu ya. Banyak sekali. Yang pastinya dari Indonesia belum ada yang bisa membuat itu. Oke? Nah, apakah sama gitu ya getaran peledakan dengan getaran dari gempa gitu ya? Ya sama-sama bisa menggerakkan partikel sama.
Tetapi perbedaannya apa gitu ya? Nanti kita bahas di sini. Ada namanya frekuensi, ada namanya amplitude gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke ilustrasi gambar ini. Oke. Kalian sudah apa namanya itu? Sudah belajar di fisika, mungkin di mata kuliah fisika gitu ya. Ada namanya gelombang sinusoidal gitu ya. Yang kalian udah pahami apa itu periode, apa itu frekuensi, dan apa itu amplitude. Oke. Nah, sekarang saya minta ke kalian, siapa yang tahu apa itu frekuensi? Yang bisa jawab sama ya, saya berikan kunci gitu ya. Nanti pas ketemu mintakan ya kuncinya ke saya. Oke? Ada yang bisa jawab apa itu frekuensi dari gelombang ya? Izin menjawab, Pak. Silakan. Jumlah gelombang dari per detik setiap gelombangnya itu, Pak. Gimana? Ulangi. Jadi, frekuensi itu ukuran jumlah yang terjadi sebuah peristiwa dalam suatu waktu gitu, Pak. Oke, itu pengertian umumnya gitu. Sekarang kalau dibawa ke sini gimana? Kan kita udah tahu getaran, gelombang tadi kan. Kira-kira apa, Tobi? Jadi pengertiannya seperti apa jadi? Yang pengertian umum yang kamu jelaskan tadi. Mana? Tommy hilang? Ya, kalau Tommy hilang berarti Agatia. Silakan Jawaban Agatia. saya Nah, izin menjawab, Pak. iya, Tommy ya. Iya, Pak. Ya, gimana Tommy? Menurut saya juga kira-kira mirip sama Rian Farah, Pak. Jadi intensitas dari gelombang itu, Pak, dibagi per waktu itu, Pak. Jadi kan ada bukit dan lembah dari gelombang itu, Pak. Nah, itu dihitung per satu gelombang terus dibagi dengan waktu itu, Pak. Ya, itu gini. Coba kamu jelaskan secara sederhana itu. Jadi frekuensi itu apa gitu. Kalau cari nanti cara menghitungnya, bolehlah kita jabarkan lebih detail. Coba kamu pengertian itu lebih sederhana. Bisa nggak Tommy? Jadi apa kira-kira frekuensi? Tadi kan kamu sudah bilang kan, frekuensi itu banyaknya kejadian dalam satu waktu. Udah cukup itu sebenarnya. Tapi itu kan kejadian apa gitu kan? Kejadian kita di sini berupa getaran. Getaran itu akibat gelombang ya. Kalau gelombang itu akibat apa ya? Energi gitu ya. Balik-balik lagi. Nah sekarang saya tampilkan gelombang ini ya. Tapi enggak ideal lagi seperti gelombang sinusoidal yang di fisika itu enggak gitu ya. Ini gelombang sederhana berupa getaran. Nah, gitu ya. Tapi sama, esensinya sama. Di dalamnya ada amplitude, di dalamnya ada periode, di dalamnya ada frekuensi. Nah, yang saya minta itu siapa yang tahu frekuensi gitu di gambar ini. Atau nggak usah lah di gambar ini ya. Frekuensi dihubungkan dengan gelombang getaran. Gimana, Tommy? Atau Agatia tadi? Mau mencoba menjawab Agatia? Nggak jadi? Jadi hilang? Mana orangnya? Kalau nggak jadi bilang ya, Pak nggak jadi Pak, biar nggak ditunggu. Mana Agatia? Inilah ya, kekurangan dari online. Mendengar tapi nggak ngerespon. Tommy mana Tommy? Nggak ada juga ya. Yang lain gimana? Mana? Kita cari coba. Tommy. Ada Tommy? Agatia. Ada juga. Nah, jadi nggak jadi menjawab ya? Ya udah. Ya, ini Putu, jangan hilang tapi ya, Putu ya. Nanti bisa raise hand hilang gitu. Jangan ikutin lah ya, Tommy dan Agatia tadi. Oke. Izin jawab, frekuensi itu jumlah gelombangnya itu dalam 1 detik gitu, Pak. Nah, kayak gitu ya. Sederhana ya, Putu ya. Betul ya. Jadi jumlah gelombang per detik. Nah, jumlahnya tergantung nanti gitu ya. Tahu nggak Putu, apa satuan frekuensi apa?
Hertz, Pak. Hertz ya. Jadi kalau 5 Hertz, tahu nggak artinya apa Putu? 5 Hertz. Artinya apa 5 Hertz? 5 gelombang per detiknya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi tolong itu dipahami. Sama esensinya untuk di getaran peledakan. Ya. Nanti Putu tolong ambil bantuan kunci ke saya ya, kalau mau gitu ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ada berapa gelombang per 1 detik. Nah, itu ya, itu adalah frekuensi. Nah, kalau misalnya periode, itu berarti waktu lamanya gelombang itu terjadi, bukan per detiknya, tapi selama apa gelombang itu terjadi. Kalau lihat di sini batasnya ya mungkin ya, periodenya ya. Ini harus dikasih tahu ya, durasi ya. Periode sama aja ya. Di sini batasnya nih, jadi dari sini ke sini. Itulah periode namanya. Oke? Kalau amplitude, ada yang tahu nggak amplitude-nya yang mana? Ada yang tahu amplitude? Nggak tahu amplitude yang mana? Kalau pengertian yang umum, amplitudo itu apa? Ada yang tahu nggak amplitudo itu apa? Nggak ada yang tahu. Ya, silakan. Johan. Setahu saya Pak, izin Pak, setahu saya amplitudo itu jarak antara simpangan terjauh Pak dengan simpangan selanjutnya, atau dari puncak ke puncak gitu Pak. Ya, itu pengertian umumnya. Kalau di sini kira-kira apa amplitude-nya? Kalau digambar ini kira-kira. Izin Pak, setahu saya itu semisalnya ini Pak, dari yang ditunjuk itu kan Pak, simpangan itu. Nah dari jarak dia itu ke atas itu Pak, yang satu lagi puncak, yang satunya lagi itu berapa Pak? Ya, itu cara kamu mengukur ya. Kira-kira bisa kamu kasih tahu kira-kira apalah amplitude di sini. Arti dari amplitudo itu Pak, satu lembah, satu ini Pak. Apa ya bahasanya Pak? Satu puncak, satu lembah Pak. Jadi dia itu artinya satu gelombang itu, itulah satu amplitudo Pak. Bukan batas tertinggi gitu ya. Kamu bilang tadi kan dia batas tertinggi harusnya. Itu nilai amplitude. Jadi kalau batas tertinggi itu nilai amplitude. Yang saya bilang itu apa kira-kira amplitudonya itu kalau di getaran ini. Ya. Jadi kalau dari sini ya. Jadi tadi saya harap kalian sudah tahu apa itu frekuensi, apa itu periode gitu ya. Nah, sekarang adalah amplitudo di getaran. Ya. Kalau misal amplitudo di gelombang suara mungkin berbeda gitu ya amplitudenya itu ya. Kebisingan, nah gitu ya. Atau desibel itu kan satuan dari kebisingan atau suara. Bisa itu ya. Itu amplitude, tinggal cari aja nilai paling tinggi berapa. Nah, itu batas amplitude. Nah, yang sekarang dikasih tahu simpangannya di sini gitu ya. Menganggap yang bawah ini ya, itu nggak lebih tinggi daripada yang atas, maka diambil yang atas, ini yang paling tinggi gitu ya. Apa itu amplitude di getaran ini? Tarik aja ke kiri. Bisa perpindahan, bisa kecepatan, bisa percepatan. Jadi amplitude getaran peledakan itu bisa ketiga ini. Tapi yang paling umum dibahas itu adalah kecepatan. Atau lebih detail, bukan lebih detail ya, atau lebih bahasa di peledakan itu adalah PPV, Peak Particle Velocity. Ya, satuannya adalah milimeter per detik. Padahal secara teori amplitudenya getaran itu ada 3, displacement atau perpindahannya, ada kecepatan, ada percepatan. Perpindahan biasanya satuannya milimeter, kecepatan milimeter per detik, percepatan bisa gal gitu ya, bisa G itu gal gitu ya, bisa milimeter per detik kuadrat, itu bisa semuanya. Oke? Jadi kalau misalnya ini tinggal tarik ke kiri aja, berapa nilainya, misal 3 mm per detik gitu ya. 5 mm per detik. Nah, itu batas
dari amplitude, tapi amplitudenya 3 ini. Tergantung nanti apa yang kita cari. Oke? Nah, apa yang ada di aturan pemerintah gitu ya, yang membatasi amplitudenya ini gitu ya, itu adalah kecepatan dan juga ada batas frekuensi. Jadi dibatasi, misal untuk kecepatan atau PPV-nya tergantung dari jenis bahan bangun, dari jenis atau tipe konstruksi bangunan gitu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak kira-kira dari gambaran ini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini hal-hal yang bisa mempengaruhi ya. Ada hal yang tak bisa terkontrol, ada yang terkontrol gitu ya. Jadi silakan kalian baca. Hal-hal yang sifatnya alami itu nggak bisa gitu ya, kita atur ya agar nanti mendapatkan getaran yang lebih kecil, itu nggak bisa. Geologi, misal geologi ini kondisi litologi, nggak bisa ya. Misal litologi ini bagian atasnya ada lapisan soil atau soft rock, bagian bawahnya rock atau batuan yang akan kita ledakin. Jadi kita atur ya, kita gali dulu kan, misalnya apa namanya itu topsoil, topsoil, soft rocknya, baru kita ledakin. Nggak seperti itu ya. Memang bisa kita lakukan, tapi belum tidak bisa kita kontrol. Karena apa? Kalau kita lakukan itu, jadinya tidak akan efisien, gitu. Topo misal, toponya datar gitu ya, sehingga menghantarkan getaran itu sangat sempurna gitu. Sehingga kita buat gelombang agar terbatasi. Jadi dibuat urukan gelombang gitu. Nggak seperti itu. Bidang lemah gitu ya, banyak struktur, terus kita injek semen gitu agar dia menyatu gitu. Nah, itu nggak bisa. Itu hal-hal yang tak terkontrol gitu ya, untuk meredam atau mengurangi getaran. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi getaran itu? Muatan bahan peledak, jaraknya kita kurangi. Jenis bahan peledak, kekuatannya kita kurangi. Menggunakan metode waktu tunda atau sistem delay gitu ya. Terus keakuratan sistem inisiasi tie up-nya gitu ya. Terus geometri dan pola arah peledakan. Itu yang bisa kita atur ya. Nah, yang bisa kita atur ini disebut dengan rancangan geometri peledakan atau rancangan peledakan boleh juga. Gitu, ini yang bisa dikontrol ya. Silakan kalian berusaha untuk meredam dampak peledakan khususnya di getaran ini. Oke? Ada yang tanyakan? Kira-kira ada yang nggak tahu kira-kira apa dari pengertian ini? Muatan, jarak, jenis, waktu tunda, keakuratan, geometri. Tahu semua? Sudah saya jelaskan di minggu kemarin? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, kalau sudah, ada yang nggak? Ada yang tahu nggak saya tes jalan? Apa arti muatan bahan peledak? Coba, ayo, yang tahu dapat dengan kunci. Satu aja. Muatan bahan peledak, pengertiannya seperti apa? Kalau di Google atau di AI, kayaknya nggak bisa jawab deh. Coba. Saya tunggu ya, bentar ya. Ya, silakan. Izin Pak, coba menjawab Pak. Setahu saya muatan bahan peledak itu ini Pak, total ataupun jumlah banyak bahan peledak yang digunakan dalam suatu peledakan Pak. Misalnya dalam satu kali peledakan itu berapa total bahan peledak yang digunakan Pak? Oh, berarti itu total atau jumlah bahan peledak itu sama dengan muatan.
Iya Pak, yang digunakan sekali peledakan. Sekali peledakan. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang mau coba beda dari Johan? Nggak ada gitu ya. Padahal Johan belum tepat jawabnya. Jadi kalau misalnya jumlah bahan peledak dalam satu peledakan, yaitu disebut dengan jumlah bahan peledak atau total bahan peledak. Kalau muatan bahan peledak itu berbeda. Jadi kalau muatan bahan peledak itu adalah sejumlah bahan peledak yang diatur meledak secara bersamaan. Jadi seperti ini. Ada total 100 lubang. Satu lubangnya berisi 1 kilo lubang peledak. Total atau jumlah bahan peledak 100 kilo kayak gitu ya. Tapi muatan belum tentu 100 kilo karena bisa kita atur. Dia meledak bersamaan per 10 lubang ledak dengan menggunakan sistem tunda atau delay. Jadi kalau diatur per 10 lubang, artinya muatannya cuma 10 kg. Ya, jadi 100 lubang ledak itu diatur, dia meledak secara bersamaan per 10 lubang. Nah, muatannya berapa? Berarti per 10 kilo, bukan 100 kilo. Itu ya, beda muatan dengan jumlah atau total bahan peledak. Begitu ya, Johan ya. Tapi Johan, oke ya, itu bedanya muatan, oke. Muatan itu kaitannya dengan sistem delay ya. Nah, sekarang ilustrasi lagi nih ya. Jadi kalau ini lubang tembak itu ya, ketika dia diledakkan ya, dia akan menghasilkan getaran dan mempengaruhi struktur bangunan ya. Semakin jauh berdasarkan jarak ini ya, semakin jauh getaran itu akan berkurang. Ya, lihat saja gelombangnya semakin lebar, tidak sempit seperti ini. Nah, kita sudah paham tadi frekuensi gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti per detiknya itu banyak sekali gelombang. Kalau yang ini lebih sedikit gitu ya. Jadi secara nggak langsung semakin besar frekuensi itu, dia akan semakin besar pengaruhnya ke struktur. Semakin banyak getaran yang akan disalurkan ke struktur bangunan. Nah, begitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti meledakkan batuan, tolong dipikirkan gitu ya, apakah frekuensi yang dihasilkan itu akan maksimum. Nah, kok maksimum gitu ya? Karena akan ada batuan yang sempurna merambatkan getaran itu. Jadi dia sulit diredam gitu ya. Jadi frekuensinya di jarak sangat jauh dia tetap rapat getarannya gitu ya. Oke? Biasanya batuan itu bersifat kompeten gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Sama ya, dia meledakkan batuan tetapi ada yang dikana itu soft rock atau soil gitu ya. Ternyata ketika gelombang itu merambat di soft rock atau soil, frekuensinya atau getarannya itu cepat diredam. Jadi soft rock atau batuan yang lembut atau lunak gitu ya, atau tanah lah gitu ya, itu memiliki sifat peredam getaran yang tinggi atau disebut dengan ya damping rasionya besar gitu ya, sehingga walaupun besar getarannya di awal ya, pada jarak tertentu dia akan cepat hilang karena memang tanah itu meredam getaran. Beda dengan batuan tadi. Oke, seperti itu ya. Ada yang tanyakan terkait ilustrasi ini? Ya, getaran di soft rock atau di soil cepat diredam, kalau di batuan dia lama untuk peredaman getaran. Itu ya. Nah, sekarang muatan bahan peledak dengan delay untuk tunda tadi ya, berhubungan gitu ya. Contoh yang pertama gitu ya. Ini ada 4 lubang ledak dan dipasang satu delay. Cat 14 dia ngisi perlu peledakan 4 lubang. Diisi 4-4-nya. Oke, chart per delay-nya untuk 4 lubang. Jadi semuanya ini satu delay untuk 4 lubang. Artinya apa?
lubang tembak ini akan meledak secara bersamaan. Nah itu gitu ya maksudnya. Nanti muatan bahan peledaknya ya dijumlahkan saja 4 ini berapa. Kalau satu lubang 1 kilo berarti 4. Nah itu muatan bahan peledaknya 4 kilo gitu ya. Waktu tundanya nggak ada, cuma 1 karena dia serentak. Itu akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi amplitudenya sangat tinggi amplitudenya ya. Oke. Nah, beda dengan kondisi yang kedua, dia menggunakan delay ya. Ada 4 lubang, tetapi 1 lubang 1 delay gitu ya. 0, T1, T2 dan Tn gitu ya. Sehingga gelombang yang dihasilkan 4 juga itu. Amplitudenya lebih rendah. Jadi pengaruh ke struktur bangunan juga rendah. Gitu ya. Artinya apa? Ketika kita mengatur muatan bahan peledak ini dengan sistem waktu tunda, getaran yang dihasilkan akan lebih kecil. Begitu ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Sekarang arah penambangan gitu ya. Nah, arah penambangan ini maksudnya gini. Kalau arah penambangan itu menuju ke area masyarakat, struktur bangunan gitu ya, kita harus bisa memperkirakan tadi jarak. Ya, secara aturan sudah tahu jarak aman untuk fasilitas internal atau fasilitas di perusahaan itu 300 meter dari sumber peledakan. Nah, jadi tolong diatur ya, jangan sampai lebih dekat dari 300. Atau 500 meter untuk jarak eksternal, yaitu jarak ke rumah warga. Jadi walaupun nanti cadangannya itu sampai mendekati rumah warga, jangan dipaksakan diambil gitu ya. Karena apa? Kita melanggar aturan. Oke. Nah, untuk pendekatan gitu ya, atau men-challenge gitu ya, aturan itu apa? Dengan kajian teknis. Aturan boleh bilang 500, tetapi sudah saya kaji di 400 meter masih aman. Begitu ya, itu boleh dilakukan. Oke? Nah, ini untuk arah penambangan. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk pengaruh getaran tapi ke manusia gitu ya. Ke manusia, jadi ke orang lah gitu ya. Yaitu pengaruhnya ke tidak nyamanan. Seberapa nyaman gitu ya. Tidak nyaman, nyaman, sangat nyaman misalnya gitu ya. Itu levelnya untuk kenyamanan. Nah, nanti kita bahas tapi di minggu depan gitu ya. Nah, artinya nanti di sini saya mau kasih tahu bahwa kalian bisa memilih topik penelitian sekalipun itu sifatnya kualitatif gitu ya. Tidak terus harus berhitung gitu ya. Tidak harus bisa enggak. Penelitian itu bisa juga yang kualitatif. Contohnya ini ya, menganalisis gitu ya, mengolah data feel-nya manusia, sehingga nanti mendapatkan kesimpulan ketika dapat getaran seperti ini, dia di mana? Tidak nyaman, sangat tidak nyaman gitu ya, terganggu misalnya begitu ya, atau biasa-biasa saja gitu ya. Nah itu penelitian yang sebenarnya bisa juga dilakukan kalian ya, untuk ke ilmuwan peledakan ini gitu ya. Oke, nah itu ya yang bisa sampaikan di minggu ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan ya untuk bagaimana pengaruh getaran peledakan ini terhadap manusia. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan untuk materi minggu ini ya, kita lanjutkan di minggu depan. Insya Allah secara saya kasih tahu nanti kalau secara offline ya. Kalau offline mungkin sama jam 2 gitu ya. Untuk kalau online ya mungkin bisa lebih cepat nanti minggu depan ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.